Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Rafira Kansa dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Unit 1 semester 6, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Lokusmawe. Poin pertama, ciri-ciri kecerdasan visual pada anak: mampu mengingat dan menghafal jalan. Yang kedua, menggambar denah rumah. Kecerdasan yang dimilikinya membuat anak dengan mudah memvisualisasikan denah rumah. Ia dapat menjelaskan dan menggambar posisi rumah yang ada di dalam rumah. Yang ketiga, mudah merangkai puzzle. Anak yang gemar bermain puzzle mungkin banyak, tapi tidak banyak yang mampu merangkainya dengan cepat. Pendidikan seni rupa dalam pembelajaran anak usia dini memerlukan pengelolaan sesuai karakteristik dan situasi sosial dan kondusif untuk keberhasilan belajar anak usia dini. Sifat pembelajaran yang kooperatif dengan sebagai kelompok kecil atau besar, tanggung jawab, bekerja tanpa mengganggu teman, membereskan alat, mengambil keputusan, dan juga memilih kegiatan, dan semuanya terjadi tanpa tekanan melainkan berjalan alamiah. Ada berbagai kegiatan berkarya seni. Beberapa kegiatan yang bisa dilakukan anak saat pembelajaran yaitu yang pertama menggambar, kedua lukisan jari, ketiga melukis, keempat kolase, yang kelima mencetak, keenam menciplak, dan yang terakhir ada membentuk. Unsur-unsur seni rupa yaitu terbagi tiga. Yang pertama titik atau bintik, yang kedua garis, yang ketiga ada bidang dan bentuk. Manfaat pendidikan seni rupa untuk anak usia dini: secara alamiah anak sudah memiliki seni dari mereka berumur 0 sampai 8 tahun. Anak sudah bisa mengembangkan dan mempunyai imajinasi. Anak berumur 1 tahun sudah mulai mencoret-coret apa saja. Ia mulai mempelajari dan menyerap segala yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Di poin kedua ada pengenalan dasar unsur dan prinsip estetika. Pemahaman umum estetika. Estetika adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan keindahan. Dalam karya seni, seseorang seniman mengekspresikan perasaan atau rasa indah yang dimilikinya kepada karya yang akan diciptakannya. Kemudian penikmat seni yang menikmati atau menghayati karya seni yang diciptakan oleh seniman tersebut secara tidak langsung dapat merasakan keindahan yang dimiliki oleh seniman yang dituangkan dalam karya seni tersebut. Unsur dan prinsip visual. Unsur-unsur estetika ada wujud atau rupa, yang kedua ada bobot atau isi, yang ketiga ada penampilan dan juga penyajian. Yang kedua, prinsip visual estetika. Rumusan prinsip estetika merupakan hukum atau kaidah seni yang berfungsi sebagai sumber referensi dalam berkarya seni di dunia ini. Setiap orang mempunyai prinsip estetik yang berbeda-beda, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari dalam diri sendiri maupun dari lingkungan. Dari lingkungan, individu tersebut dapat terpengaruh oleh zaman dan bangsanya, seperti yang terdapat dalam seni tradisional dan kesenian modern. Poin ketiga ada judul seni rupa dan pendidikan anak usia dini. Kecerdasan visual dan PAUD. Kecerdasan visual merupakan satu di antara 7 kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Jenis kecerdasan ini bisa dibilang langka atau tidak banyak orang yang memiliki kecerdasan ini. Keistimewaan dari kecerdasan visual spasial terletak pada kemampuan berpikir, memahami dan menerjemahkan pikiran atau imajinasi ke dalam bentuk visual. Kecerdasan ini melibatkan warna, garis, bentuk, ruang, ukuran, dan hubungan antara elemen-elemen tersebut. Anak yang memiliki kecerdasan visual biasanya mampu melihat
suatu objek dari berbagai sudut pandang. Ia mampu merekam apa saja yang dilihat dan dibayangkan sebelum menuangkannya dalam bentuk gambar yang detail. Yang kedua, pahami cara melatih kecerdasan visual. Memang tidak semua orang dianugerahi kecerdasan ini. Meski demikian, kecerdasan ini bisa dilatih dan dikembangkan sejak usia dini. Aktivitas seni dan menggambar. Ajak anak menggambar dan mewarnai sejak kecil. Aktivitas ini berguna mengembangkan imajinasi dan kreativitasnya, membuat kerajinan tangan. Selain bermanfaat melatih motorik halus, bermain lilin, atau pasir kinetik, juga berguna untuk mengembangkan kreativitas anak. Mengenal geometri dasar. Cara seru mengenal geometri dasar adalah dengan bermain puzzle. Permainan ini merangsang daya pikir anak untuk menemukan dan merangkai tiap keping puzzle menjadi sebuah gambar. Namun, sebaiknya sesuaikan tingkat kerumitan puzzle dengan anak-anak. Belajar navigasi, mengenal arah jalan dapat dimulai dengan mengajari anak. Yang ketiga, tips untuk menstimulasi anak. Sederet aktivitas untuk melatih kecerdasan visual spasial pada anak tentu saja harus dibarengi dengan asupan nutrisi pada makanan anak. Pastikan anak mengkonsumsi makanan bergizi yang baik untuk perkembangan otaknya. Di poin keempat ada proses kreasi dan kreativitas. Proses kreasi adalah kegiatan yang bertujuan menghadirkan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Pada dasarnya, pengertian umum itu berlaku dalam bidang seni. Proses kreasi seni adalah kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan karya seni. Kegiatan ini dilakukan oleh pelaku seni rupa, rangkaian kegiatan yang bermuara pada kelahiran karya seni. Karena pelaku seni adalah manusia, maka karya seni sebuah kerja manusia atau disebut artefak. Tetapi artefak itu mengandung ciri tertentu yang berbeda dengan artefak lainnya. Di poin kelima dengan judul pengenalan media dan karya seni rupa dua dimensi. Pengertian seni rupa dua dimensi berdasarkan karya seni rupa di sekeliling kita memiliki banyak macam raganya. Walaupun demikian, karya seni rupa dapat digolongkan berdasarkan jenisnya dengan mengkategorikan kesamaan karakteristik karya yang satu dengan yang lainnya. Berdasarkan dimensinya, karya seni rupa dibagi dua, yaitu karya seni rupa dua dimensi yang mempunyai dua ukuran dan karya seni tiga dimensi yang mempunyai tiga ukuran atau memiliki ruang. Unsur dan objek karya seni dua dimensi terbagi 6. Yang pertama garis, yang kedua raut, ketiga ruang, keempat tekstur, kelima warna, dan keenam gelap terang. Metode-metode pengajaran pengembangan seni rupa dua dimensi di TK. Ada dua metode pengembangan yang biasa digunakan untuk anak TK. Yang pertama itu metode bermain. Menurut pendidikan dan ahli psikologi, bermain merupakan pekerjaan masa kanak-kanak dan cerminan pertumbuhan anak. Bermain merupakan kegiatan yang memberikan kepuasan bagi diri sendiri. Yang kedua, metode demonstrasi merupakan cara menunjukkan dan menjelaskan cara mengerjakan sesuatu. Metode ini bermanfaat untuk memberikan ilustrasi dalam menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa kepada anak. Di poin keenam ada pengenalan media dan karya seni rupa tiga dimensi. Seni rupa tiga dimensi adalah karya seni yang memiliki sisi panjang, lebar, tinggi, dan volume agar bisa dinikmati dari segala arah. Jadi karya seni rupa tiga dimensi adalah karya seni yang memiliki ruang. Karya seni rupa tiga dimensi dapat dinikmati dari semua sudut pandangan tanpa terkecuali. Poin ketujuh ada pendekatan dan metode pembelajaran pendidikan seni rupa. Yang pertama, pendekatan pembelajaran pada pendidikan seni rupa.
Pandangan pendidikan seni rupa dalam pendekatan pembelajaran ada dua, yaitu pendidikan seni rupa adalah pendidikan keterampilan yang berarti setelah rangkaian proses pembelajaran harus memiliki keterampilan di bidang seni rupa. Yang kedua, keterampilan berkarya seni rupa pada kategori yang layak. Yang layak jual itu tidak penting, maksudnya tidak berorientasi pada penjualan tetapi pada pendidikan.